Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di Indonesia ada Hari Pertambangan dan Energi yang diperingati setiap tanggal 28 September. Alangkah lebih baik jika pemangku kepentingan pertambangan di negeri ini memperingati hari tersebut dengan mengokohkan tekad untuk menjadikan sektor ini sebagai kontributor penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dunia sekarang berada dalam ancaman eksistensi bagi umat manusia, sehingga bila pertambangan terus-menerus hanya dilihat sebagai sektor ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam, maka pertambangan bisa menjadi tak relevan dengan pemenuhan kebutuhan masa sekarang maupun mendatang, serta untuk mencapai keberlanjutan. Sektor pertambangan jelas memiliki sejarah yang panjang terkait dengan keberlanjutan itu sendiri. Di banyak negara, pertambangan menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang utama bagi negara maupun masyarakat lokal. Namun, memandang kontribusi sebuah sektor dari sudut pandang ekonomi saja sudah sangat ketinggalan zaman. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan yang banyak tidak dikelola dengan baik kerap membuat sektor ini dianggap sebagai sektor yang kontroversial, kalau malah bukan sektor yang buruk. Berbagai survei di level global menempatkan sektor pertambangan di dasar seluruh sektor ketika dikaitkan dengan kinerja sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, tak ada jalan lain bagi mereka yang ada di sektor ini selain mengubah diri lewat cara pandang yang komprehensif atas dampak bisnisnya. Ketika wacana pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan menguat di seluruh dunia, mulai pertengahan dekade 1990-an, perusahaan-perusahaan pertambangan menjadi subjek sekaligus objek yang sangat penting. Perusahaan tambang yang progresif melihat perkembangan tersebut sebagai peluang untuk menjadikan bisnisnya memberikan manfaat yang nyata dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga operasi mereka mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingannya. Tetapi harus diakui bahwa belum seluruh perusahaan di sektor pertambangan yang benar-benar mengubah dirinya, bahkan hingga sekarang. Sejak tahun 2015, dunia telah menyepakati bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dijadikan sebagai panduan global bagi seluruh negara dalam wujud Sustainable Development Goals atau SDGs yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2030. SDGs merupakan pengganti sekaligus penerus dari Millennium Development Goals atau MDGs dengan penekanan penting bahwa SDGs merupakan tanggung jawab kolektif seluruh sektor, bukan lagi sekedar tanggung jawab negara sebagaimana MDGs. Dengan demikian, perusahaan, termasuk yang ada di sektor pertambangan, adalah salah satu dari aktor penting di dalam SDGs. Bisnis inti perusahaan, investasi sosialnya, dan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan diharapkan secara konsisten mendukung pencapaian SDGs ini, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun di level global. Yang perlu menjadi catatan, respon perusahaan-perusahaan pertambangan di level global terhadap SDGs itu sendiri beragam. Perusahaan-perusahaan tambang yang progresif secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya. International Council on Mining and Metals, yang merupakan induk organisasi perusahaan tambang dunia, merespon SDGs dengan menyatakan bahwa tujuan dari operasi pertambangan yang bertanggung jawab adalah kontribusi terhadap SDGs, selain kontribusi terhadap Persetujuan Paris tentang perubahan iklim. Di awal tahun 2020, SCMM bahkan memperbarui SCMM Mining Principle
Dari pernyataan, tujuan tersebut ditegaskan pada bagian awal dokumen standar keberlanjutan atau lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kemudian disingkat dengan ESG. Kontribusi perusahaan terhadap SDGs yang utama adalah melalui pengelolaan dampak bisnis intinya yang dibuat kompatibel dengan SDGs. Baru kemudian melalui investasi sosial dan advokasi kebijakan. Di sektor pertambangan, pemetaan dampak bisnis inti terhadap keberlanjutan dan seluruh tujuan SDGs sudah dilakukan bahkan sejak sebelum SDGs resmi menjadi panduan pembangunan yang disepakati oleh seluruh anggota PBB. Paling tidak, terdapat kesadaran di antara perusahaan-perusahaan pertambangan yang progresif, serta pemangku kepentingan di level global bahwa bisnis inti pertambangan ini adalah yang memiliki dampak paling signifikan, terutama apabila dilihat sepanjang rantai nilainya. Investasi sosial sangatlah penting. Namun itu biasanya terkait dengan pemangku kepentingan lokal, sehingga dampaknya relatif terbatas. Secara ringkas, ada 6 tujuan SDGs yang di sektor pertambangan perlu untuk diprioritaskan. Keenamnya adalah SDGs poin 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim, SDGs 6, akses air bersih dan sanitasi, SDGs 9, yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi, dan tujuan SDGs ke-15, yaitu ekosistem daratan. Prioritasi memang sangat penting untuk dilakukan, mengingat perusahaan perlu memfokuskan perhatian dan sumber dayanya sehingga bisa mencapai kinerja yang baik. Namun, itu bukan berarti tidak ada isu penting yang diperhatikan dari prioritas ini. Sehingga penting untuk disadari bahwa dampak pertambangan atas SDGs sesungguhnya tidak bisa dinyatakan sama atau tetap sepanjang daurnya. Sebagai industri yang mengambil sumber daya alam tak terbarukan, pertambangan memiliki daur yang khas, yaitu eksplorasi, pengembangan, operasi, dan penutupan. Jadi, apabila ke-6 prioritas tujuan SDGs yang diperoleh dari dokumen-dokumen terdahulu dipetakan ke dalam fase pertambangan, maka akan tampak bahwa tidak seluruh tujuan SDGs tersebut muncul di setiap fase. Oleh karenanya, prioritas seluruh tujuan SDGs ini tidak hanya 6 yang paling menonjol. Dalam pertambangan, penting dikaitkan dengan fase tersebut agar benar-benar sesuai dengan konteks. Demikian juga sangat penting untuk diingat bahwa prioritas tujuan SDGs yang menggunakan dampak keputusan dan aktivitas perusahaan sebagai dasarnya belum tentu menghasilkan prioritas yang sama dengan pemangku kepentingan. Penelitian PwC di tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa dari 5 besar prioritas yang ditetapkan oleh perusahaan di level global, sesungguhnya hanya 1 yang beririsan dengan prioritas dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kalau perusahaan pertambangan benar-benar serius hendak berkontribusi terhadap SDGs, maka proses deliberasi dengan pemangku kepentingan dalam penentuan prioritas tujuan SDGs haruslah ditegakkan. Terkait dengan dialog kebijakan dengan pemerintah pusat maupun daerah, perusahaan-perusahaan tambang haruslah menggunakan keberlanjutan dan SDGs sebagai pemandunya. Dengan ini perusahaan tambang tak bisa boleh menggunakan peluang dialog tersebut hanya untuk melobi legislasi dan regulasi yang hasilnya bisa bertentangan dengan tujuan pencapaian SDGs serta keberlanjutan dalam jangka panjang yang lebih panjang lagi.